I've been doing stand-up in New York since January, and my wife and my kids, they moved to New York since September. And I live in Flushing, Queens, which from what I heard is the most Asian thing I can do. Untuk tinggal di Flushing. Saya tuh ke Main Street Flushing, kaget Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang bisa bahasa Inggris di sana. All the stores are in Chinese, nobody speaks English in Main Street Flushing. I was like, am I in New York? Or am I in Guangzhou or something? Saya bingung sendiri, saya di mana ini? Saya ingat, saya sempat Airbnb di daerah Main Street Flushing. Terus saya mau beli sahur, saya kan berpuasa ya. Puasa sih iya, sholat jarang. Terus saya kan beli sahur dulu, jadi nanti pas waktunya untuk puasa enak. Saya mau beli, makanya saya pikir beli nasi goreng aja. Saya masuk ke restoran di Main Street Flushing. Saya tanya, excuse me, can I order to take away? Hening semuanya ngomong. Satu restoran hening yang lagi makan kayak aneh ngeliat ada orang bahasa Inggris, padahal ini kan di New York ya. Saya tanya, I'm sorry, anybody here speaks English? Terus satu orang bilang, gimana ini, saya pindah restoran gak ada yang bisa bahasa Inggris. Aneh banget ya, di tempat, bahkan kayaknya Main Street Flushing bukan New York kayaknya. Iya mungkin, tapi dari Flushing bisa belajar bahasa Cina. Dari Flushing bisa belajar bahasa Cina, bener juga ya. Tapi ntar sekalian aja tinggal di Flushing gitu. Episode perdana di tahun yang baru dari Central Park, New York City. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Kita menghitung mundur 10 episode menuju 1 tahun .id Weekly Vlog. Spesial buat gue karena 0044 Weekly Vlog kan selesainya di episode 44. Karena 0044 kan 44 episode. Tapi si .id Weekly Vlog akan menuju ke 52 episode. Yang berarti setahun gue berada di New York. Yang mana sebenarnya nggak benar-benar setahun vlognya tayang sih. Gua kan mulainya di sini dari Januari minggu terakhir, tapi ini tuh tayang Februari minggu pertama kalau nggak salah, atau minggu kedua gue lupa. Ya tapi senang sekali vlog ini udah berjalan panjang. Gue bacain komentar-komentar, terutama yang episode sebelumnya. Makasih udah banyak ngikutin gue dari awal sampai sekarang. Terus udah gitu gue juga bikin konten di YouTube gue yang judulnya Good Job. Sebenarnya itu terinspirasi gara-gara ngerjain .id Weekly Vlog episode kemarin. Gue ngerjain itu, terus gue ngomong sama diri gue sendiri Good Job. Terus gue berpikir, kayaknya gue bukan satu-satunya orang yang nggak denger ada yang bilang Good Job ke kupingnya. Terus gue bikin konten Good Job kemarin. Potongannya gue taruh ke Instagram dan TikTok. Responnya ternyata banyak ya di Indonesia ini yang udah berjuang, berusaha. Mungkin orang sekitar ngeliat, tapi kita nggak dengar. Kita nggak minta sih, tapi kan senang juga kalau ada yang bilang good job. Kopi panas. Minggu lalu gue lagi ngomongin kopi dingin soalnya. Kepanasan. Oke. Mari kita ngomongin minggu terakhir di tahun 2022. Minggu yang sebenarnya diutamakan kepada keluarga. Pekerjaan cuman ada satu. Nanti kita akan bahas itu. Tapi gue inget di episode yang sebelumnya, itu kan kita tutup di hari Minggu. Gue cerita gue ngajak sekeluarga ke Winter Village di Bryant Park. Seninnya kami kesana lagi, karena Seninnya Shira mau main ice skating. Jadi waktu hari Minggunya dia ngeliat ada yang main ice skating, terus dia bilang gue pengen
main ice skating gitu. Akhirnya kami kesana lagi hari Senin untuk ice skating, kemudian hari Selasanya istirahat, hari Rabunya dia main ice skating lagi, jadi dia 2 kali main ice skating. Nah, untuk yang belum pernah ya dan mungkin berencana ke Winter Village kapan-kapan gitu, entah minggu ini karena bukan minggu ini, maksud gue di bulan ini. Di bulan ini memang Winter Village masih akan ada sampai mungkin sampai Februari. Gue juga nggak tahu sih. Kayaknya Februari masih ada deh. Yang gue ingat sih Januari minggu terakhir, Februari minggu pertama tuh gue datang ke situ dan masih rame. Tapi siapa tahu lo mau ke sana, itu sebenarnya gratis main ice skatingnya. Cuman kalau lo nggak punya sepatu ice skating, lo mesti sewa. Nah itu ada online-nya. Sebenarnya lo Google aja Winter Village Bryant Park. Nanti ketemu websitenya. Habis itu lo bisa daftar, lo bisa milih hari, bisa milih jam. Jangan berpikir bahwa lo bisa langsung ke sana. Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi lo harus daftar online. Daftarnya gratis sekali lagi, ngebooking jamnya gratis, karena memang fasilitasnya gratis. Tapi kalau lo nggak punya ice skating, nggak punya ice skate-nya, lo mesti sewa di situ. Di situ menyewakan dan nyewanya juga online. Habis itu lo bisa pesan online juga. Apakah lo butuh locker, lockernya mau kecil, mau gede, lo bisa milih di situ. Terus ya udah lo datang dengan mengikuti jamnya. Misalkan lo daftar jam 4, ya lo datang gue usul setengah jam sebelumnya karena orang udah mulai ngantri untuk masuk. Karena masuknya aja ngantri. Antriannya juga selalu rusuh. Gabungan antara orang yang memang ngantri karena udah megang tiket di handphonenya, jadi lu ntar nunjukin handphonenya ada barcode-nya, sama orang yang pikir dia bisa datang langsung on the spot. Semuanya pada diusir tuh. Jadi ketika di sana, sorry mohon maaf, yang datang ke sini nggak punya antrian, nggak punya tiket, silakan pergi ke sebelah sana. Yang punya barcode di handphonenya silakan masuk, gitu-gitu. Nah habis masuk, terus lu di scan. Jadi itu ada yang jagain gerbangnya. Habis lu masuk, baru ntar lu di scan QR code-nya. Habis itu lu masuk untuk ngantri sepatu kalau lo mau ngambil sepatu. Jadi pas di scan tuh ketahuan apakah lu tipikal yang akan nyewa atau bisa langsung, nanti lu dikasih tag gitu. Habis itu ketika nyampe sana ngambil sepatu, kasih tahu ukuran sepatu lu, terus udah gitu pakai sepatunya, habis itu langsung main di jam yang ditentukan. Udah tuh muter-muter aja. Nah Shira tuh pas hari Senin tuh masih pegangan, tapi deket-deket karena cuma bisa main sejam kan, atau ya 45 menit. Deket-deket ke 10 menit terakhir dia mulai bisa ngelepas dan jalan pelan-pelan. Terus gue tanya, kamu mau main lagi nggak? Mau gitu. Terus gue bilang kita jeda 1 hari ya, karena capek di jatuh terus bangun lagi, terus gitu capek di kaki, sakit. Terus akhirnya baru Rabu kesana. Pas Rabu udah lebih lancar lagi. Emang dia doyan aja gitu. Nah, sekedar informasi, di dalam lu nggak boleh ngeluarin handphone. Jadi kalau lu pengen difoto dan pengen divideoin, harus ada 1 orang di luar. Nah, waktu gua itu 2 kali itu Senin dan Rabu, guanya di luar ice rink tapi di dalam area permainan. Jadi ada kursi-kursi untuk orang pada nunggu atau ngeliatin anaknya main sambil megangin sepatunya si anak. Atau jaket sih dipakai sih, sepatu anak atau tas, atau kalau Shira bawa headphone nitip ke gua. Nah orang tua itu tuh yang pada di luar tuh di pinggir ice ringnya itu yang pada moto-motoin dan video-videoin. Yang ngeluarin handphone di dalam ditegur, soalnya chaos kan, isinya orang-orang yang pada nggak bisa main semua. Ada yang jago banget, ada yang nggak bisa main, jadi chaos lah. Terus tanggal berapa tuh ya, gue lupa, tapi habis itu istirahat 1 hari, tanggal 29-nya, itu kalau nggak salah, kan tanggal 1 tuh hari Minggu, 31 hari Sabtu, 30 hari Jumat, berarti Kamis ya? Bener nggak? Iya, Kamis tanggal 29 ya, kalau gue nggak salah. Lupa nih. Nanti ditulisin tanggalnya sama si Adit, tapi yang pasti tanggal 29, gue inget tanggalnya, itu gue dapet job
untuk stand up berbahasa Indonesia di Awang Kitchen. Oke, selamat datang di acara stand up komedi perdana oleh Awang Kitchen. Boleh minta tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Nama saya Panji Pragiwaksono. Kebetulan saya stand up comedian New York pertama nih yang diajak kerja sama Awang Kitchen. Soalnya yang lain mahal. Ya, kalau saya dibayar tahu gejrot masih mau itu. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau mau ketemu orang Indonesia banyak, saya ke Elmhurst biasanya. Kalau sekarang ada orang Elmhurst, tepuk tangan dari Elmhurst semua. Baik, semua sebelah sini. Kalau Anda kan tetangga. Anda kan tetangga semuanya. Ini katanya dibagi perangkatan ya, di row-nya ya. Ini angkatan yang ujian simpen malu nih, simpen malu di sebelah sini ya. Kalau ini UMPTN atau apa? Zaman sekarang kalau misalkan masuk kuliah namanya ujian apa? SNMPTN. Ini bukan angkatan saya juga. Siapa di sini yang untuk pertama kali nonton saya stand up? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Orang New York gitu ya, orang New York gitu emang. Dikasih tahu di YouTube sering. Aduh, modal gratisan. Ampun. Orang New York loh. Nontonnya gratisan loh orang New York. Baru sekarang ada. Betul, iya dong. Remnya udah mahal bang. Apanya udah mahal? Remnya udah mahal. Oke, yang tidak tinggal di Queens, tepuk tangan saya minta. Yang tidak tinggal di Queens, tidak tinggal di Queens. Oke, Bapak di belakang tinggal di mana? Orang Boston. Kita pukulin aja Mas. Ceritanya lucu banget. Awang Kitchen ini sebenarnya restoran Indonesia yang paling besar di New York. Ada beberapa restoran Indonesia yang paling sering lu dengar disebut sama orang Indonesia di New York, itu pasti Awang Kitchen, Sky Cafe, sama Asian Taste. Tiga-tiganya di area Elmhurst. Sky Cafe sama Asian Taste itu samping-sampingan. Jadi cuman jeda tempat laundry kalau nggak salah. Kalau lu menghadap nih, sebelah sini Asian Taste, sebelah sini Sky Cafe. Dua-duanya enak, dua-duanya menyenangkan. Kalau lu makannya sendiri atau cuma pengen pesan makanan atau datang berempat gitu, lu bisa kedua tempat ini. Tapi kalau mau datang rombongan gitu, mau makan gede-gedean, biasanya orang pada ke Awang Kitchen. Secara pilihan menu, Awang Kitchen jauh lebih lengkap. Nah, di episode Ramadan, tadi weekly vlog yang Ramadan ya? Iya nggak ya? Iya benar. Sorry gue lupa. Ramadan, gue sempat kesana tuh. Ada videonya di Dota di weekly vlog. Gue kesana sama teman gue Robi. Nah terus pas kesana tuh gue ngeliat gila, di menunya gila-gilaan banget. Bisa mesen nasi padang bener-bener kayak nasi bungkus gitu, nasi bungkus daun gitu. Tahu gejrotnya enak segala macam. Nah terus kan gue sempet bikin konten makan tuh sambal. Gue bilang di konten itu nyari sambal di New York tuh susah banget gitu. Nah Pak Awang, pemilik Awang Kitchen, melihat video tersebut, lalu dia bilang, wah belum tahu nih si Panji, dia bikin sambal. Kebetulan memang beliau memang jualan sambal. Kalau lo ke Awang Kitchen lo bisa ngeliat tuh ada kemasan-kemasan sambal yang bisa lo beli. Terus dia karena gue pernah kesana dan pernah foto bareng, jadi follow-followan di Instagram. Terus dia DM, lu kapan lagi kosong, gue mau samperin untuk ngasih sambal, kata Pak Awang. Tapi jadwalnya nggak pernah ketemu. Lalu ada satu momen gue mau beliin makanan Indonesia untuk anak-anak. Jadi gue pesen, terus gue pick up. Jadi nggak di-deliver, di pick up. Jadi gue pesen, gue samperin, pas nyampe situ, bilang, tunggu sebentar, saya mau bikinin sambal buat kamu. Balik-balik, terus dikasih sambal cumi pete, segini kemasannya. Terus gue sempat review, dan memang enak banget. Nah, dari situ kemudian jadi buka komunikasi. Terus tiba-tiba Pak Awang dari akun Awang Kitchen nge-DM, dia bilang, lu mau kolaborasi nggak? Kolaborasi apa, kata gue. Beliau punya ide untuk bikin show stand up gitu. Jadi orang bayar $45 udah dapat full set menu gitu, dari makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, plus stand up comedy. Nah awalnya beliau mau bikin 3 kali dalam semalam. Kata gue, Pak nggak usah langsung banyak-banyak, kita 2 kali dulu aja. Kalau misalkan ternyata emang oke, nanti kita tambah jadi 3 kali gitu untuk yang berikutnya. Oh ya oke kalau gitu. Jalan nih, gue promoin segala macamnya. Pada akhirnya jadi satu pertunjukan jam 7, karena yang show keduanya
nggak terlalu banyak lah orangnya. Ada ditarik ke yang pertama. Untung nggak langsung 3 show tuh. Nah, pas nyampe ke sana, gue cukup kaget betapa menyenangkannya ketemu banyak orang Indonesia lagi di New York. Dan itu orang Indonesia semua dari sebenarnya ya, maaf ya tante, dari nenek-nenek sampai bocah-bocah, sampai anaknya Pak Awang ikut nonton, sampai ada mahasiswa dari Boston, ada mahasiswa dari NYU, ada yang kuliahnya di Cornell kalau nggak salah, ya nggak ya, dari Cornell nggak ya, gue lupa deh pokoknya. Tapi mungkin sekitar mungkin sekitar 70%-nya itu adalah warga Indonesia yang tinggal di New York. Sisanya itu adalah yang kebetulan lagi di situ karena mungkin turis. Terus gue stand up 20-an menit kalau nggak salah. Nanti ada di Menjadi Lucu, eksklusif untuk member, lu bisa tonton full setnya. Seperti yang lu bisa tebak, gue tutup pakai Beat Shanghai dan bekerja dengan baik. Tapi lucu banget bagaimana Pak Awangnya juga setting lampu, terus kami juga sound check dan segala macamnya. Terasa ini aja, terasa hangat aja. Dan setelah itu gue makan, tapi gue juga nyamperin satu meja ngobrol satu persatu. Karena senang aja ketemu sama mereka. Ada beberapa yang memang udah pernah ketemu sama gue sebelumnya, terus ketemu lagi. Ada yang baru, pertama kali ketemu. Seru sih sebenarnya. Seru, punya teman orang Indonesia di New York tuh menarik gitu. Dan lintas generasi. Dan akhirnya gue berkenalan, habis itu pada nanya gimana kalau mau nonton gue stand up dalam bahasa Inggris, terus gue cerita soal akun standupindo.nyc sebagai pusat informasinya. Terus sebenarnya ya harus diakuin baik untuk Awang Kitchen ataupun untuk gua secara penghasilan mungkin nggak terlalu ya, maksudnya nggak gede lah gitu. Tapi buat gua itu menyenangkan karena selalu menyenangkan Awang Kitchen karena jadi makan pulang bawa makanan, gua buat tempe mendoan sama tahu gejrot. Juga selalu seneng bisa ketemu sama orang-orang sana. Gua seneng karena gua bisa stand up dalam bahasa Indonesia, tapi lebih kepada gue juga perlu alat promosi untuk ngasih tahu orang di New York bahwa ada gue gitu. Jadi setiap kali mereka nonton, karena gue nanya siapa yang baru pertama kali nonton gue secara langsung, siapa yang nggak tahu gue siapa, ada juga yang nggak kenal gue siapa. Terus harapan gue adalah mereka jadi cerita, karena waktu itu Pak Awang sempat cerita, waktu kayak Pak Awang mempromosikan ke audiensnya ya atau ke pelanggannya, banyak yang nanya Panji itu siapa. Nah jadi sementara ini informasi gue nggak tahu pasti ya, apakah hanya di area Elmhurst Indonesia orang Indonesia ada 6.000 atau di New York orang Indonesia ada 6.000, karena seingat gue Pak Arifi yang dulunya konjen New York bilang orang Indonesia di New York tuh 6.000, tapi waktu itu gue dengar dari temen gue orang Indonesia di Elmhurst 6.000. Aslinya jauh lebih banyak lagi, jadi gue nggak tahu sih. Nah jadi gue butuh itu juga. Kelar dari acara tersebut, terus gue dibayar sama Pak Awang. Habis itu tuh baru aja kemarin, 2 hari yang lalu ya, kemarin kayaknya, Pak Awang DM. Mau bikin lagi nggak bulan ini, Januari, atau mau Februari aja, kata gue. Saya siap, Pak, mau 2 kali, mau Januari Februari atau Februari doang, Januari gue siap. Terus akhirnya mulai disusun rencana lagi untuk ngelakuin. Nah, tanggal 29-nya itu gua sekeluarga sebenarnya dari siang, dari jam 3 itu nginep di Peninsula. Yang ingat episode bulan lalu pas ulang tahun Shira sama Mila, itu mungkin ingat bahwa gue bilang gue ngebooking hotel bagus banget untuk keluarga gue. Hotelnya tuh Peninsula yang akhirnya sempat diundur, jadi di reschedule. Pas di reschedule ternyata masih sakit, akhirnya dibatalin anyway. Nah akhirnya tetap kejadian, tapi dijadiin untuk tahun baru.
hotel yang gue maksud adalah The Peninsula. Peninsula itu sempat jadi hotel nomor 1 di dunia kayaknya tahun berapa ya, gue lupa. Emang hotel mewah aja gitu. Hotel mewah tua sih. Sebenarnya ada banyak hotel bagus, nggak harus Peninsula. St. Regis juga bagus, The Plaza juga bagus. The Plaza tuh kalau nggak salah hotelnya Home Alone ya. Hotelnya Home Alone yang hilang di New York. Terus tapi kami nginep di Peninsula dan pengalamannya menyenangkan sekali. Sempet pokoknya yang pasti ya. Jadi kami booking 2 kamar yang terpisah gitu. Jadi gua sama Dipo biar nggak dempet-dempetan gitu. Tapi juga nggak 4 kamar ngabisin duit. 2 kamar gitu, Shira sama Mila, Dipo sama gue. Terus sarapannya selalu menyenangkan situ dan bukan buffet gitu. Jadi a la carte, jadi lo mesen dari menu. Tiap hari kami nyobain menu yang beda-beda dan enak semuanya. Terus sempat jalan-jalan, sempat belanja-belanja. Pas tanggal 30-nya kalau gue nggak salah, itu kami sempat belanja baju. Jadi Diponya pengen ke Lego Store Fifth Avenue. Cuman sekitar 6 menit jalan dari hotel kami. Menuju ke sana, sempat mampir ke Uniqlo belanja, sempat mampir ke Zara belanja. Sementara Mila lagi sama Shira di Zara, gue sama Dipo ke Lego Store. Antriannya panjang banget. Panjang banget. Pokoknya antriannya panjang banget, ada videonya. Gimana Dipo rasanya ngantri panjang? Untuk kedua kalinya? If it happened once, it could probably happen again. Kelihatannya semua orang pengen menghabiskan liburan Natal tahun barunya tuh dengan beli Lego, karena memang Lego Store-nya unik sekali. Pas di dalam tuh ada banyak hal yang unik. Pertama, mirip kayak wahana juga. Jadi ada mobil-mobilan gede dari Lego di mana orang bisa foto di dalamnya. Terus udah gitu ada Liberty dari Lego, tapi mukanya bisa ngedip. Kaget gitu semua. Kok ngedip? Sangkain cuman gambar, ternyata ngedip. Terus ada koleksi yang lengkap, ada beberapa yang keren-keren. Gue sih nggak pernah ngeliat sebelumnya. Terus Dipo spesifik nyari base Lego yang warnanya putih, nyarinya susah. Bisa sih online, tapi kan kurang experiential gitu ya. Terus di sana juga di Lego Store tuh rata-rata lu bisa kayak ngambil kayak mangkok gitu, terus lu bisa beli parts gitu yang lu pengen. Dipo 1 mangkok penuh. Nah tapi salah satu hiburannya adalah lu bisa bikin minifigure lu sendiri. Jadi gue bilang sama Dipo, kita bikin minifigure sekeluarga yuk, tapi nanti kamu yang bikinin karakternya seperti apa. Terus ya oke kalau gitu. Terus akhirnya kita bikin, akhirnya jadi, nanti gue kasih lihat bentuknya seperti apa. Yang paling sukses sih menurut gue Dipo. Dipo bikin mirip banget sama dia, dan orangnya, si Dipo kan telaten banget ya. Jadi lu mesti bayangin ada kayak island gitu, istilahnya island tapi kayak rak, kayak meja gitu, isinya mungkin ribuan Lego piece kecil-kecil gitu. Ada 3, 1, 2, 3. Nah Dipo tuh nyari kepala yang bentuknya tuh cuman pala tapi orang pakai kacamata. Rata-rata tuh pakai kacamata kumisan, kacamata janggotan, gitu-gitulah. Telaten banget sampai akhirnya dia nemu yang benar-benar mirip dia nemu rambut yang mirip dia. Abis itu kan lu bisa bikin yang lu desain sendiri tuh torsonya. Jadi lu kayak ngegambar bajunya mau kayak apa. Dipo bikin punya dia ada creeper bagnya gitu, mirip banget, lucu banget. Kocak lah. Udah gitu, besoknya kami sempat ke restoran namanya hari yang sama apa besoknya? Gue lupa deh. Lupa gue. Kayaknya besoknya deh. Kami ke sebuah restoran. Ini idenya Gamila nemu restoran. Namanya Lexington Candy Shop yang ngejual Coca-Cola dari zaman dulu. Jadi Coca-Cola tua. Konon katanya Coca-Cola yang dijual pun itu Coca-Cola tua. Terus dia di tokonya itu dia ngumpulin koleksi botol Coca-Cola. Tapi yang paling menarik menurut gue adalah seperti banyak sekali bisnis di New York. Ini bisnis tua banget. Dia udah buka dari 1925. Di Indonesia kepikiran bikin Sumpah Pemuda aja belum ada Indonesia. Belum ada, masih ada kerajaan-kerajaan gitu, Nusantara masihan.
nggak ada Indonesia Raya, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada. Tahun 25 nih, mereka udah buka usaha. Gila kalau dipikir-pikir. Gue tuh selalu kagum sama bisnis yang usianya panjang. Setelah dari Lexington Avenue, pas hari apa ya? Hari tanggal 1-nya siang, kami sempat makan di sebuah restoran. Ini jadi agak lompat, tapi nggak apa-apa ya, masih satu tema soalnya, soal restoran. Ke Katz Deli, deli tertua di New York. Tahu nggak dia berdiri dari tahun berapa? 1888. Masih berdiri sampai sekarang, ngantrinya masih panjang. Gila banget itu. Ada bisnis bisa berdiri begitu panjang. 1888 sampai sekarang. Terus si Lexington Candy Shop itu dari 1925 sampai sekarang. Lu ingat di Dota di Weekly Vlog gue pernah ngomongin soal Cafe Reggio. Cafe pertama di New York yang jualan cappuccino. Sampai-sampai alat cappuccino tertua di New Yorknya dipajang di situ, dan itu tempat pernah masuk di The Godfather 2. Di McDougal Street, nggak jauh dari sampingnya, bahkan sampingnya Camry Cellar. Pada minggu itu, termasuk pas lagi nginep di ketinggalan. Pas lagi nginep di Peninsula, itu gue tuh coret-coret, gue bikin rencana untuk Comika. Kan di hotel kan suka ada kayak note-nya, terus lu bisa coret-coret gitu kan. Terus gue nyoret-nyoret itu. Kami di Comika, gue sama Angga, lagi nyusun rencana sebagai co-CEO berdua yang akan membawa Comika. Jadi ini rencana 2 tahun. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, ini akan membawa Comika berjalan jauh sekali. Lu pernah dengar gue ngomong berkali-kali, cita-cita gue adalah Comika usianya lebih panjang daripada gue. Gue pernah bilang, selama masih ada stand up comedian di Indonesia, perusahaan ini harus ada. Karena perusahaan ini berdiri untuk bikin itu Komika bisa hidup dari karyanya. Nah, mikirin panjang tentang bisnis, mikirin soal, sebenarnya dari tahun ke tahun, termasuk pandemi, kami tuh nggak pernah minus, selalu plus. Tapi kemudian kita bicara soal besar kecilnya dan berapa banyak yang dibutuhkan untuk kemudian bisa punya rencana-rencana besar di tahun-tahun berikutnya. Terus akhirnya kami per tahun ini mau 2023 mau mengarah ke sebuah perubahan terbesar. Beberapa kali sempat diungkit-ungkit sama gue. Dan akhirnya akan jalan. Dan ketika itu berjalan, banyak orang akan kaget. Nggak nyangka kami jalan ke arah sana. Tapi gue percaya ini adalah pilihan yang tepat menurut gue. Supaya ini perusahaan juga bisa jadi panjang. Supaya suatu hari Comika itu bisa jadi perusahaan yang bukan hanya dia ada di New York atau ada di negara-negara lain. Sehingga orang ketika ke New York, kita ke Comika yang di New York ya, atau lagi di Harajuku, kita ke ini yuk, ke Comika yang ada di New York gitu. Bukan cuman itu, tapi suatu hari ada orang juga bikin konten, entah di tahun berapa, yang bilang, gila ya, Comika itu dari tahun 2000, gue lagi inget-inget, kami berdiri tahun 2000, PT-nya tuh berdiri 2018 kalau gue nggak salah, 2018, lupa gue. Tapi kalau misalkan ini berjalan dengan baik, Comika bisa jadi perusahaan yang usianya panjang, melebihi usia gue. Dan walaupun guanya udah nggak ada, perusahaannya tetap ada untuk memastikan komika-komika di Indonesia ini bisa terus hidup dari karyanya. Inspirasinya tuh datang dari tempat-tempat kayak gini yang gue temuin di New York. 1888. 1925. Ya, tapi terus udah gitu di Peninsula,
gua sama Dipo sama Shira juga menghabiskan waktu untuk main Nintendo Switch bareng. Jadi gua, Dipo, Shira tuh sering banget main Nintendo Switch sama-sama. Kami sering main Super Mario Kart. Itu kebiasaan kami. Pindah ke sini sejak September, ini kan gak ada TV. Jadi kalau main bertiga di Switch tuh terlalu kecil layarnya. Karena kami tahu di hotel bakal ada TV, kami bawa terus kami main di situ, seru banget. Bahkan menuju ke tahun baru, malam tahun baru tanggal 31-nya, kami begadangnya tuh main begituan tuh. Pas udah waktunya untuk tahun baru, kami keluar, tadinya tuh mau ke Times Square. Naif banget memang. Keluar baru jam 11 Times Square. Karena mau ngelihat ball drop gitu. Jadi sebenarnya ada dua pilihan untuk merayakan tahun baru di New York. Ke Times Square atau Central Park. Times Square ngelihat ball drop, zaman dulunya tuh bener-bener bola jatuh gitu. 3, 2, 1, wurr gitu. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah jadi digital gitu deh, LED. Kalau ngelihat fireworks, kembang api, lu ke Central Park. Nah, pas jalan dari hotel ke Central Park tuh 6 menit, dari hotel ke Times Square tuh 10 menit. Jalan menuju Times Square, gue perhatiin orang pada balik justru. Padahal baru jam 11. Kenapa pada balik? Terus jalan menuju 6th Avenue atau 7th Avenue ya, gue lupa tuh si Times Square tuh ditutup. Perasaan gue lama-lama gak enak, akhirnya gue bilang sama yang, itu hujan tuh, gue bilang, tunggu sebentar ya, aku mau nanya sama polisi. Sebenarnya kita tuh gak bisa masuk sana ya, udah gak bisa dari siang. Jadi dari jam 12 siang, orang tuh udah memadati Times Square. Saking penuhnya, ditutup. Supaya pada nggak masuk situ lagi. Dari siang, bayangin, dari siang. Lalu katanya, termasuk teman gue, Gilang, pada kecewa karena cuma begitu doang, 3, 2, 1, gitu doang, nggak ada kembang api, nggak ada apa-apa. Nah, karena kami nggak bisa masuk, untungnya kami memutuskan, udah kita pindah ke Central Park aja, jalan lagi nih, kami arah ke Central Park, masuk, terus kalau gue baca di berita atau di artikel, tulisannya tuh Central Park, di tengah-tengah Central Park ada kembang api, terus tulisannya gini, from everywhere around the park you can see it gitu. Nah, nyampe ke pinggir Central Park tuh gede banget, susah untuk menggambarkan segede apa tuh taman itu. Terus gue nanya sama polisi yang jaga di depan, gue bilang dari sini, dari pinggir Central Park tuh kelihatan nggak sih? Nggak bisa, lu mesti masuk ke dalam. Soalnya dalam banget, walaupun dia tinggi, tapi karena dia gede banget, nggak kelihatan dari luar. Terus bilang, tenang aja, lagi ada midnight run di dalam, banyak polisi kok. Oh, ada yang merayakan tahun baru dengan lari. Gokil bener ya. Kami masuk ke dalam, terus polisi cuma nanya, just follow everyone, follow the people, you'll see it, katanya gitu. Ngikut nih gue nih, ini gelap ya, nggak ada lampu di dalam, cuman pakai handphone doang. Terus ada orang tuh naik ke arah bukit gitu. Terus semua orang pada ngeluarin handphone, karena itu waktu itu sisa 3 menit lagi lah pas kami nyampe. Terus orang-orang pada ngarahin handphonenya ke arah kota, bukan ke arah dalam. Terus gue bingung, ini orang-orang pada di sini mau ngapain sih? Terus Gamila nanya, mereka pada ngeliatin apa sih? Aku bilang nggak tahu, fireworksnya soalnya di arah situ, bukan di arah situ. Tapi itulah kadang-kadang ya, yang banyak orang yakin itu belum tentu benar. Itu tuh mob mentality. Semuanya pada ngeliatin 5, 4, 3, 2, 1. Pas akhirnya jam 00.00 ada suara ledakan. Semua orang ngeliat ke arah sana, padahal ledakannya di belakang. Bener yang gue bilang, akhirnya semuanya muter badan terus ngarah ke arah sana, dan akhirnya kami ngelihat. Untung fireworks-nya tuh 20 menit, jadi sempatlah untuk ngelihat. Dan di akhir-akhir itu makin ke menit ke 20, 1 menit terakhir itu menggila fireworks-nya, gila-gilaan banget. Nah, tapi Mila jadi di bukit yang tadi gue bilang tuh ada kayak gazebo-nya gitu. Mila di dalam gazebo karena memang hujan tipis. Gua, Shira sama Dipo tuh ke ujung tebingnya, ke ujung bukitnya. Nah, Shira memang nggak suka suara keras-keras. Dia nggak suka tuh suara geledek tuh, dia takut. Terus suara fireworks itu dia nggak suka. Bahkan waktu dia kecil, kalau kita nonton bioskop kan suka ada
Bukan yang itu, malah yang tau nggak yang di bioskop tuh, dangdong yang bola-bola merah tuh, dari Shira kecil dia nggak suka gitu-gituan. Jadi gue sama Shira harus duduk di luar bioskop nungguin dakduk-dakduknya selesai baru kemudian masuk ke dalam. Nah jadi Shira nggak terlalu nyaman sama itu. Dipo seneng banget. Tapi lebih dari itu, Dipo kelihatan ini emosional sekali. Ketika Shira bilang, yuk kita pergi aja yuk gitu. Shiranya nggak mau, Diponya nggak mau. Kamu aja duluan, aku mau di sini, kata dia. Akhirnya gue nemenin Dipo. Tiba-tiba gue sadar Dipo matanya berkaca-kaca sambil ngeliat. Terus gue tanya, nggak sempet gue tanya. Gue denger dia bergumam sambil nangis. Terus gue samperin, apa po? Gitu. Terus dia bilang gini, I miss Indonesia. Di .id weekly vlog gue sering bilang bahwa anak-anak gue tuh nggak pernah protes, nggak pernah mengeluh, nggak pernah ngomong bahwa mereka kangen tanah air, nggak pernah tuh. Tapi tampaknya gue ayah yang tolol untuk berpikir bahwa itu tidak mereka rasakan. Nangis Dipo, I miss Indonesia katanya, terus nggak mau diajak ngomong, diem aja dia sambil ngeliatin kembang apinya. Pas akhirnya kembang apinya selesai, Gamila sama Shira udah nyamperin kami lagi. Pas akhirnya selesai, dia nunduk gitu. Terus kenapa Dipo? Dia diem aja sambil nunduk gitu. Terus gue bilang, tell me how you feel. Terus dia bilang, I miss home. I miss home so much, kata dia. Akhirnya, biasanya kami sekeluarga itu kan kalau tahun baru kan foto-foto bareng. Atau bikin video Happy New Year gitu. Dari masih pada bocah-bocah tuh kami selalu kayak gitu. Tadi malam itu enggak. Malam itu enggak ada. Semuanya tahu bahwa Dipo lagi sedih. Bahkan sampai ke hotel, kami akhirnya jalan balik ke hotel masih nangis dia. Sampai kamar dia nangis. Akhirnya satu keluarga stay di kamarnya gue sama Dipo. Shira sama Mila juga di kamarnya Dipo. Waktu gue meluk Dipo, karena Dipo bilang I miss home, di kepala gue tuh langsung tuh, what am I doing to my family? Gue selalu bilang berulang-ulang, rasa bersalah bawa keluarga gue kesini tuh nggak hilang, malah dengan kejadian Dipo kemarin jadi nambah. Nggak tahu mau ngomong apa lagi gue soal itu. Besoknya tanggal 1 pagi, Dipo yang bilang dari semalamnya, dia bilang, aku mau jalan-jalan di Central Park, kata dia gitu. Karena besoknya, paginya tanggal 1, hari Minggu, kami jalan-jalan ke Central Park. Jalan ke Central Park, ngeliatin taman, Dipo sambil main Pokemon Go, nangkap-nangkapin Pokemon dan taking over Pokemon Gyms. Terus balik ke hotel, terus ke Cats, terus dari Cats balik lagi ke hotel, terus kami check out, terus kami pulang ke rumah. Dan itulah minggu terakhir kami dan hari pertama 2023 yang tergambar di episode ini. Itu dia. Happy tapi emosional. Mari kita jelang 2023 ini, semoga anak-anak gue makin kerasan gitu, makin betah. Gue makin memastikan summer holiday-nya mereka akan bawa pulang mereka ke Indonesia. Ya, itu aja dari gue. Makasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ini konten tuh ini banget ya. Intim banget gitu. Ini tuh gue bener-bener ngasih lihat kehidupan gue setiap minggu ke lo.
Padahal lu siapa kan ya? Kita keluarga juga bukan. Sahabat kita. Sampai ketemu minggu depan para sahabat. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya ambil itu sosis, saya bilang, ya Allah, setidaknya saya udah berusaha ya. Saya makan itu sosis, dia ngomong, you like pork, brengsek lu ya. Saya sekarang semuanya terima kasih banyak, selamat malam, thank you so much.